Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Cita Sehat Bahagia. Untuk yang baru-baru gabung di channel ini, salam kenal, saya Nini Julia. Seperti biasa, di sini saya akan sharing atau berbagi ilmu tentang edukasi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang typhoid fever atau demam tipes. Mari kita bahas tentang demam terlebih dahulu. Demam adalah suatu respon alamiah tubuh saat terjadi infeksi virus atau bakteri yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi saat adanya mikroorganisme, bakteri, virus, kuman, atau yang lainnya masuk ke dalam tubuh kita, maka secara otomatis sistem imunitas akan bekerja untuk melawan virus dan bakteri yang sedang masuk ke dalam tubuh, sehingga timbullah respon demam. Jadi saat kita demam, itu pertanda adanya bakteri, virus, kuman, atau yang lainnya sedang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bisa dikatakan demam saat suhu tubuh lebih dari 37,5 atau lebih dari 38 derajat Celcius. Sistem imunitas itu apa sih? Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan, itu bisa terjadi karena adanya sel leukosit di dalam tubuh kita. Sel leukosit ini sel darah putih. Nah, si sel darah putih inilah yang bertugas untuk melawan bakteri, virus, kuman, atau mikroorganisme lainnya yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bisa kita lihat videonya. Di sini ada 3 komponen. Ada sel darah merah yang bentuknya sedang bulat, ada bakteri yang ukurannya sangat kecil dan sedang bergerak, dan ada sel darah putih yang sedang berusaha untuk membunuh bakteri tersebut. Nah, teman-teman, ternyata saat kita lihat video barisan, itu adalah salah satu hal yang patut kita syukurin. Kenapa? Karena ternyata Allah menciptakan kita sebagai manusia itu sepaket dengan sistem perlindungannya, sistem pertahanannya, yaitu dengan adanya sel darah putih di dalam tubuh kita. Nah, ternyata saat kita bersyukur, itu bisa menimbulkan sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk seseorang yang mudah bersyukur atas nikmat Allah yang kita terima, itu bisa menimbulkan rasa optimis yang semakin tinggi. Dari rasa optimis, timbullah rasa yang positif. Nah, dari rasa positif inilah sistem imunitas atau sistem kekebalan di dalam tubuh kita bisa meningkat. Teman-teman semua dan untuk kita semua, jangan lupa untuk bersyukur hari ini atas nikmat sehat yang telah Allah berikan. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang merasakan demam, jangan lupa bersyukur juga. Kenapa? Karena ternyata sel darah putih atas izin Allah masih bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan tentang demam. Saat kita sedang merasakan demam, tanpa menimbulkan gejala lainnya seperti adanya diare, sesak napas, atau dehidrasi, tunggulah sampai 72 jam atau sekitar 3 hari. Kenapa? Karena untuk menunggu sistem imunitas bekerja secara maksimal. Jadi selama 3 hari, jika imun kita baik, imun kita bagus, masuklah bakteri dan virus ke dalam tubuh kita, di hari keempatnya suhu tubuh akan kembali normal karena sistem imunlah yang akan menang melawan peperangan tersebut. Tapi saat imun kita sedang lemah, imun kita turun, masuklah bakteri dan virus ke dalam tubuh kita, maka di hari keempatnya kita akan tetap demam dan mungkin akan menimbulkan gejala lainnya. Ini kita lakukan upaya-upaya untuk menurunkan demam yang bisa kita lakukan di rumah. Langkah yang pertama adalah dengan kompres. Nah, pasti masih banyak yang simpang siur untuk kompres demam. Kompres demam itu pakai air dingin atau pakai air hangat? Jadi jawaban yang tepat untuk kompres saat demam yaitu menggunakan air hangat. Tidak disarankan saat demam dikompres dengan menggunakan air dingin. Kenapa? Karena akan membuat otak kita berpikir bahwa tubuh kita sedang kedinginan, yang akan menyebabkan vasokonstriksi di mana pembuluh darah dan pori-pori akan menyempit, sehingga akan membuat tubuh kita kesulitan untuk mengeluarkan panas. Nah, hal ini akan menyebabkan efek menggigil saat demam. Nah, menggigil ini adalah suatu usaha tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Nah, kebayang saat kita demam, kompres dengan menggunakan air dingin, lalu terjadinya penyempitan pembuluh darah dan pori-pori, tubuh kesulitan untuk mengeluarkan panas, terjadinya menggigil.
dan terjadinya suhu tubuh yang semakin meningkat. Dan jika suhu tubuh semakin meningkat, mungkin gejala yang paling fatalnya yaitu akan terjadinya kejang-kejang. Jadi sesuai dengan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat demam, kompres dengan menggunakan air hangat. Hal ini akan membuat otak kita mengirimkan sinyal untuk vasodilatasi, di mana pori-pori dan pembuluh darah akan terbuka secara lebar sehingga panas akan lebih mudah keluar dari tubuh. Lakukan kompres saat demam dengan menggunakan air hangat di area dahi, di area-area lipatan seperti leher, ketiak, dan paha. Nah, terus untuk kompres air dingin dilakukan untuk apa? Untuk kompres air dingin dilakukan untuk cedera fisik. Misalnya saat kita sedang berolahraga, kita tergelincir, atau adanya kram otot, adanya kejauh otot, atau adanya bengkak, pendarahan. Nah, lakukan kompres dengan menggunakan air dingin. Tapi yang kedua, kita bisa mencukupi kebutuhan air minum. Jadi saat kita demam, jangan lupa dan harus terbanyak minum. Karena dengan banyak minum, kita terhindar dari dehidrasi dan akan memudahkan tubuh untuk mengeluarkan racun. Nah, langkah yang ketiga yaitu jangan menggunakan pakaian-pakaian yang tebal, seperti jaket atau selimut yang berlebihan. Jadi saat demam, gunakanlah pakaian yang tipis dan nyaman. Karena saat kita demam menggunakan baju yang tebal, jaket, atau selimut yang berlebihan, itu akan membuat suhu tubuh kesulitan untuk mengeluarkan panas karena suhu panas di dalam tubuh tidak dapat menguap secara baik. Maka yang selanjutnya dengan menggunakan obat penurun demam, yaitu biasanya obat paracetamol atau ibuprofen. Dan gunakanlah obat yang tablet ya, tidak dianjurkan obat yang sirup kecuali dengan resep dokter. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan di rumah untuk menurunkan demam. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang tipes. Tipes adalah suatu penyakit infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyerang sistem pencernaan. Penyebab dari penyakit tipes ini adalah dari makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Jadi tipes ini bukan karena kecapean. Jadi penyebab utama tipes ini adalah dari makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang sistem pencernaan. Nah, untuk gejala dari penyakit ini, karena bakteri ini menyerang sistem pencernaan, jadi gejala utama yang terjadi yaitu diare atau bisa jadi konstipasi, kesulitan BAB, ketidaklancaran BAB, adanya mual muntah, dan disertai dengan demam. Karena kan demam itu reaksi tubuh untuk melawan virus dan bakteri yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk penanganan saat tipes, yang pertama saat kita sadar kalau kita sedang demam disertai dengan gejala diare, gangguan pencernaan, kita harus datang ke instansi atau pelayanan kesehatan terdekat. Ikuti anjuran atau instruksi yang diberikan oleh dokter. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik karena bakteri ini emang agak kuat, jadi membutuhkan terapi khusus. Dan yang kedua, makan makanan yang lunak seperti bubur dan makan makanan yang rendah serat agar mudah dicerna. Nah, setelah itu harus bed rest minimal 1 minggu. Habiskan antibiotik dan jangan lupa perbanyak minum. Untuk pencegahan dari penyakit tipes ini yaitu jagalah sanitasi atau kebersihan diri sendiri. Cuci tangan sesudah BAB dan BAK dengan menggunakan sabun. Cuci tangan sebelum makan dan minum dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Cuci sayuran dengan menggunakan air mengalir. Kalau untuk cuci daging yaitu dengan menggunakan air matang dan air hangat. Dan jagalah kebersihan kuku. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, boleh dilihat kukunya masing-masing apakah bersih atau kotor.
Nah, di sini bisa kita lihat ada video tentang kuku yang kotor. Ternyata di dalam kuku yang kotor itu terdapat berbagai kuman atau berbagai mikroorganisme yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit di dalam tubuh kita. Makanya untuk teman-teman jangan lupa jaga kebersihan kukunya. Dan untuk teman-teman yang tipe kukunya agak keras dan ada susah untuk dipotong, dan terlebih dahulu selama 5-10 menit dengan menggunakan air hangat. Itu akan membuat kuku yang tebal atau kuku yang keras menjadi lunak sehingga memudahkan untuk memotong kuku. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.